Nina, Taeyeon. Nina. Nina, Taeyeon. Kita hampir sampai di rumah sakit. Nina, jangan tertidur. Nina. Ibu? Sayang, aku bawa kamu pulang. Lepaskan. Tidak. Ibu. Nina. Ibu. Lari. Semuanya palsu. Lari. Ibu. Lari. Ibu. Mimpi ini lagi. Aku tidak tahu kapan ini mulai. Setiap kali hujan, aku mengalami mimpi buruk ini. Dan rasanya semakin nyata setiap kali. Nina, lari. Semuanya palsu. Lari. Ada APA? SST, tidak apa-apa, sudah selesai sekarang. Mimpi buruk lagi? Sayang. Katanya, hari ibu dan anak perempuan ITU terhubung. Menurutmu jangan-jangan ibu? Ibu, apa ibu baik-baik saja? Tidak ada masalah kan? Nina mengalami mimpi buruk lagi. Setiap kali ini terjadi, Julian selalu menelepon dan menenangkanku bersama ibu. Bodoh, ibu benar-benar baik-baik saja. Berhenti terlalu banyak berpikir. Oak? Ibu, aku ingin pulang dan menemuimu. Camille, jangan datang. Ibu sedang flu, lagi pula. Dalam beberapa hari lagi, adalah tanggal perkiraan persalinanmu. Aku tidak tahu apakah ini cuma perasaanku. Tapi di saat-saat seperti ini, ibu selalu punya alasan yang berbeda. Sepertinya dia menghindariku. Sudah lewat. Biarkan ibu istirahat. Ibu, aku tutup teleponnya ya. Jangan terlalu tegang. Mungkin setelah bayi kita lahir, semuanya akan baik-baik saja. Mungkin aku memang terlalu banyak berpikir. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada ibu, masa Julian tidak memberitahuku? Ini. Minum susu hangat. Ini membantumu tidur. Ada APA? Kapan Julian dapat luka itu? Bentuknya persis seperti luka dalam mimpiku. Sayang. APA? Camille. Tunggu. Sayang, aku ada pekerjaan mendesak yang harus diselesaikan. Kamu tidur saja dulu. Jangan ganggu aku. Jangan lupa minum susumu. Luka itu, bagaimana bisa terjadi? Apa ini benar-benar cuma kebetulan? Lucky, kamu ngapain di sini, Bu? Lepar? Minum sampai habis. Apa yang sebenarnya terjadi dengan semua ini? Kenapa aku merasa aneh seperti ini?
Lucky? Lucky? Lucky, bangun. Dia pingsan. Tunggu. Susu ini dicampur sesuatu. Apa Julian yang melakukannya? Tapi kenapa? Untuk apa dia melakukannya? Tidak mungkin. Aku harus konfrontasi dia. Dia sudah minum susunya. Sekarang ini, obatnya seharusnya sudah bereaksi. Tapi aku merasa, dia sudah mulai curiga. Kita harus lebih berhati-hati lagi. Tahan saja sebentar lagi. Budget jam melahirkan. Selesai sudah. Baiklah. Nanti aku cari kamu. Sudah senang sekarang? Dia memang membiasku. Pada hari aku melahirkan nanti. Apa rencananya? Ya Tuhan. Aku cuma minum sedikit. Tapi efeknya masih terasa. Tunggu. Sayang. Sayang. Lucky. Ada APA? Tunggu. Jadi dia. Tidak pulang suplemen? Sayang, kamu sudah bangun. Aku bangun lebih awal hari ini. Aku baru saja lari pagi. Lihat, aku bahkan beli sup jamur salju favoritmu. Bohong lagi. Dia sudah tidak bisa dipercaya lagi. Konfrontasi dengannya bukanlah hal yang bijak. Prioritas sekarang adalah mencari tahu apa yang dia rencanakan. Ada APA? Suamiku, tetap perhatian seperti biasa. Sudah Lucky. Berapa kali aku harus bilang? Itu ayah. Sudah. Tidak apa-apa. Kamu tahu, ini bukan pertama kalinya dia bersikap seperti ini pada Julian. Sepertinya Lucky sudah tahu. Ada yang tidak beres dengannya sejak lama. Budget jam melahirkan. Semuanya akan berakhir. Apa sih yang dia rencanakan? Tanggal perkiraan lahirku. Kurang dari 3 hari lagi. Aku harus segera mencari tahu. Lagi pikir apa? Silakan makan. Setelah makan, aku akan antar kamu periksa. Kenapa kamu tidak angkat telepon? Saat ini, tidak ada yang lebih penting darimu. Lupakan saja. Ini tentang perusahaan anggrek, kan? Silakan urus saja. Aku bisa periksa. Sendiri. Perusahaan sedang cukup sibuk belakangan ini. Sayang. Aku benar-benar minta maaf soal ini. Kalau begitu aku akan pergi urus. Nanti aku suruh supir, antar kamu ke rumah sakit. Ok. Kamu sibuk sekali. Jangan bekerja terlalu keras. Butuh bantuan? Sayang, kamu mempercayakan perusahaan anggrek padaku. Untuk semuanya, aku harus menanganinya sendiri, agar merasa aman. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Makanlah. Ini dasi ayahmu. Lepaskan. Hari ini tidak mendengar, ya? Ini bukan dasi yang kubeli. Parfum wanita. Ada APA? Parfum wanita.
Apa yang terjadi? Hari-hari di jalan, sayang. Tapi aku merasa, dia sudah curiga pada kita. Kita harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Baiklah. Nanti aku mampir. Ok? Keluar semalaman. Jadi begitu rupanya. Dia sedang menjalin hubungan dengan orang lain. Tapi aroma di dasinya, kenapa terasa sangat familiar? Nyonya Dewi, Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Julian lupa laptopnya, menyuruhku untuk mengambilnya. Tunggu sebentar. MHM. Hei, Nyonya Dewi. Apa yang kamu lakukan dengan dasi yang kubeli untuk Tuan Julian? Kamu yang membeli dasi ini? Di acara makan malam bisnis. Aku tidak hati-hati dan menampakkan angerku, dasi Tuan Julian. Aku tidak punya pilihan. Aku hanya membelinya di sekitar sini. Hei, Nyonya Dewi. Tolong jangan sampai ini membuatmu salah paham pada Tuan Julian. Tidak mungkin. Aku percaya padanya. Terima kasih atas bantuannya. Nyonya Dewi, kalau begitu aku pergi dulu. MHM. Silakan. Julian tidak akan pernah meminta asisten Budi melakukan hal sepele seperti itu. Tunggu. Kerajinan dan kualitas dasi ini jelas-jelas buatan khusus kelas atas. Tidak mungkin, dia hanya mengambilnya secara acak. Mengapa dia berbohong tentang itu? Hanya ada satu kemungkinan. Dia menyesatkanku. Julian, curiga padaku. Julian, sudah curiga padaku. Sepertinya, Julian sudah tahu tentang dasi itu. Dia sengaja menyuruh asisten Budi datang dan menjelaskan. Bahkan kebohongan yang paling sempurna sekalipun selalu punya celah. Nyonya, sopir suami Anda sudah datang. Katanya dia di sini untuk mengantar Anda ke rumah sakit. Perilaku asisten Budi hanya semakin membuktikan bahwa ada wanita lain. Pada hari aku melahirkan, apapun yang terjadi, dia pasti terlibat. Siapa tahu, aku mungkin menemukan petunjuk di rumah sakit. Ayo pergi. Dia bilang apa? Kurasa istri Anda percaya padaku. Kamu boleh pergi sekarang. Siapa ya? Nina, Serena. maaf tentang itu. Hari ini di sini sangat ramai. Tidak apa-apa. Bagaimana hasil tesnya? Biar saya lihat. Ada masalah? Nina, janji sesuatu padaku. Jangan panik dulu. Kamu. Ya ampun, kamu baik-baik saja? Hasilmu semua baik? Kamu membuatku hampir mati ketakutan. Kamu dan bayimu sama-sama sehat. Dasar pembohong kecil. Aku hanya pikir kamu terlalu tegang. Jadi aku harus iseng sedikit padamu. Baiklah kalau begitu. Jangan lupa. Aku adalah doktermu untuk prosedur ini. Dengan aku di sini, kamu dan bayinya akan baik-baik saja. Benarkan, Laki? Laki berhenti menggonggong. Lucky,
Apa yang terjadi? Tidak mendengarkan? Tunggu, ada yang tidak beres dengan Lucky. Lucky? Hei! Hentikan itu. Tunggu. Parfum itu. Itu dia. Laki selalu sehat-sehat saja. Mengkengke, dia tidak terbiasa dengan bau rumah sakit? Menurutmu, Nina? Benar. Orang yang selingkuh dengan suamiku. Dia. Sahabatku sejak kecil. Serena. Nina. Ada APA? Aku perlu ke kamar mandi. Kenapa? Kenapa Serena mengkhianatiku? Tunggu. Serena adalah dokter bedah untuk persalinanku. Setelah dia melahirkan, semuanya akan berakhir. Mungkinkah mereka merencanakan? Tidak. Aku pasti berpikir terlalu jauh. Ada apa, Lucky? Hei, Lucky. Mau kemana? Jangan lari-lari. Hei, kamu mau pulang ya? Dia mulai curiga. ITU Serena. Tidak apa-apa, buat saja dia sibuk. Hari perkiraan lahirnya tinggal beberapa hari lagi. Selain anak angkat di luar negeri, keluarga Wen tinggal. Dia sendiri sekarang. Asalkan kita biarkan dia mati di meja operasi, maka perusahaan anggrek akan menjadi milik kita. Jangan khawatir. Aku yang akan menanganinya. Dia tidak akan keluar hidup-hidup dari meja operasi itu. Segera, kita akan kirim seluruh keluarganya. Untuk berkumpul kembali. Setelah bayi kita lahir, semuanya akan baik-baik saja. Setelah dia melahirkan, semuanya akan berakhir. Jadi itu maksud mereka. Dari awal sekali, mereka merencanakan aku mati di meja operasi itu. Hanya untuk merebut harta keluargaku. Siapa di sana? Nina? Ada APA? Tidak apa-apa. Hanya kaget saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kau melakukan ini padaku? Sekarang keluarga Wen. Hanya tinggal dia. Saat waktunya tepat. Aku akan menitipkan seluruh keluarga mereka. Di alam baka. Apa maksudnya ITU? Mungkinkah ibu sudah? Tidak mungkin. Aku baru bicara dengan ibu, lewat telepon kemarin. Bahkan jika aku mati, Julian tidak akan bisa mewarisi perusahaan anggrek sepenuhnya. Selama ibu masih ada. Mungkinkah mereka ingin? Tidak. Julian pasti tidak akan membiarkanku pergi. Aku harus membuat rencana. Sayang, kenapa masih belum tidur? Kamu tidak di sini. Jadi aku tidak bisa tidur. Sayang, maafkan aku. Aku terlalu sibuk belakangan ini. Ya. Sibuk selingkuh dan merencanakan cara membunuhku. Aku tahu. Kamu melakukan semua ini untukku dan bayi kita, kan? Itu sebabnya aku pergi dan membuatkan musuh penenang ini. Jadi jangan khawatirkan aku lagi. Saat ini, kamu dan bayi kita adalah yang terpenting. Sekarang tidurlah.
Sayang. Ibu, tolong baik-baik saja. Ibu. Ibu ada di sana? Ibu. Ibu? Apa ibu baik-baik saja? Nina? Kamu ngapain di sini larut malam begini? Ya ampun. Aku sangat lega kamu baik-baik saja. Kamu bikin aku nyaris mati ketakutan. Oh, sayang, kamu ngomong apa sih? Apa yang bisa terjadi padaku? Ini tengah malam. Apa yang bawa kamu jauh-jauh ke sini? Ibu, dengarkan aku dulu. Bawa barang-barangmu sekarang juga. Dan ikut aku. Ayo pergi sekarang. Oh, nggak ada waktu buat jelasin. Nanti aku jelasin semuanya. Ke kamu, oke? Oh, ayolah. Nina, ini tentang apa sih? Katakan yang sebenarnya padaku. Apa kamu berantem sama Julian lagi? Bukan. Sudah kubilang, ratusan kali, kalau dua orang sudah menikah, apapun masalahnya, kalian harus berkomunikasi. Ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Lihat dirimu. Telepon Julian, biar aku yang bicara dengannya. Kalau begitu aku yang telepon dia. Jangan telepon dia. Kenapa tidak? Ada APA, katakan saja padaku. Tidak. Aku tidak punya bukti. Bahkan kalau aku bilang, kamu nggak akan percaya. Dia selingkuh. Aku nggak tahan lagi. Aku cuma perlu pergi sebentar. Mau ikut aku? Ibu. Baiklah. Aku akan ikut kamu. Tapi ini tengah malam, mau pergi kemana? Kamu menginap di sini dulu. Biar aku ambil beberapa barang. Kita berangkat besok pagi-pagi sekali. Julian pingsan karena obat. Dia nggak akan bangun dalam waktu yang lama. Mending ikutin dulu, biar dia nggak khawatir. Besok pagi, aku akan bawa ibu pergi. Kamu tunggu di sini saja, Piweraku. Aku akan siapkan kamar untukmu. Om. Ayah, kalau ayah sedang menjaga kami dari atas, tolong lindungi kami. Ibu dan ayah saling setia sepanjang hidup mereka. Setelah ayah meninggal, ibu dengan teliti membersihkan altar itu setiap hari. Masa dia membiarkan foto ayahku berdebu? Sekarang, di rumah keluarga Wen, hanya dia yang tersisa. Nanti saat waktunya tiba, aku akan kirim keluarga mereka. Persada kembali. Nina, keluar dari sana. Semuanya palsu. Lari. Kekualai. Orang di kamar itu bukan ibuku sama sekali. Jangan khawatir. Aku akan mengawasinya dengan ketat. Kamu lagi telepon sama siapa? Oh, telepon ini maksudmu? Pamanmu. Dia seharusnya datang menemui aku besok. Tapi karena kita akan pergi keluar untuk cari udara segar besok, aku baru saja meneleponnya dan bilang jangan datang. Benarkah? Nina, kamu tidak percaya sama ibumu sendiri? Nina, ada hal lain? Suaranya memang terdengar seperti paman. Apa aku benar-benar hanya berpikir berlebihan? Jadi, lihat, sekarang kamu percaya padaku. Maafkan aku, Ibu. Tidak apa-apa. Aku tidak marah padamu.
Tapi kamu tidak boleh terus-terusan seperti ini. Kedepannya, kalau tidak, aku akan benar-benar marah. Kezanai, Lucky. Ayo peluk nenek. Ugh, Lucky. Lucky berhenti menggonggong. Berapa kali aku harus bilang? Ini ayahmu. Jangan menggonggong lagi. Kalau ibu benar-benar ada masalah, maka saat Lucky pulang, dia pasti akan bereaksi. Sepertinya, aku benar-benar berpikir berlebihan. Bagaimana mungkin ibu? Anjing ini, Ada APA. Nina, kenapa? Itu menakutkan ya ibu. Lucky akhir-akhir ini sedikit agresif. Mungkin dia sakit. Kamu ketakutan ya? Lucky, kamu kenapa sih? Kamu tidak kenal nenek? Ah, begitu rupanya. Aduh, Nina. Mulai sekarang, kamu juga harus hati-hati. Apalagi kamu sedang hamil. Kamu pasti lapar. Ibu akan buatkan kamu makanan. Ah. Tunggu, ada yang aneh. Waktu kita baru masuk tadi, Lucky sangat jenak. Kenapa tiba-tiba jadi begitu jelisa? Sebenarnya kenapa sih? Nina, ini sup biji teratai favoritmu. Minum selagi hangat. Ibu ingat nggak, waktu saya umur 5 tahun dulu. Saya alergi bubur seafood. Tentu saja ibu ingat, waktu itu, ibu sangat ketakutan. Syukurlah kamu baik-baik saja. Tapi Nina, kamu salah satu hal, bukan karena kamu alergi bubur seafood. Itu karena kamu diam-diam makan mangga kering di meja yang bikin kamu alergi. Kamu pasti salah ingat. Dia benar-benar tahu. Sepertinya Lucky salah. Nina, kenapa tidak diminum? Rasanya tidak akan seenak kalau sudah dingin. Sebenarnya, saya tidak terlalu lapar. Maaf ibu buatkan untuk tidak ada gunanya. Ibu. Tidak apa-apa. Ibu simpan dulu saja. Kalau kamu lapar, ibu akan hangatkan untukmu. Ah. Dia bukan ibuku. Saat aku berusia 7 tahun, aku mengamuk karena ingin ibu mengambil layang-layang yang tersangkut di pohon. Nina, bagaimana kalau ibu belikan kamu yang baru? Gimana? Aku mau yang ini. Ya. Baiklah, baiklah. Kamu yang berkuasa, Nina. Tunggu di sini untuk ibu. Ok? Itu mengakibatkan dia tak sengaja jatuh dari pohon. Nina, lihat, ibu dapat. Ah. Ibu, kamu baik-baik saja. Maafkan aku. Ibu, aku sangat menyesal. Seharusnya aku tidak menginginkan layang-layang ini. Tidak apa-apa, Nina. Ibu baik-baik saja. Enggak apa-apa. Ibu baik-baik saja. Lihat. Ibu dapat layang-layangnya. Untukmu. Lihat. Ini. Nina. Jangan nangis lagi, oke? Sudah. Ibu benar-benar baik-baik saja. Lihat. Aku benar-benar baik-baik saja. Jangan nangis lagi, oke, sayang? Jangan menangis. Ya ampun. Ibu benar-benar baik-baik saja. Lihat, ibu akan buatkan hati untukmu. Tapi hanya aku yang tahu bahwa setelah itu, kaki kiri ibu terluka permanen. Sampai-sampai setiap kali dia berdiri, dia secara naluriah akan menggunakan tangan kirinya untuk menopang. Untuk menghindarkan rasa bersalahku.
Dia tidak pernah menyebutkannya. Bahkan ayah pun tidak tahu. Nina, ibu akan membereskan kamarmu, Oak? Wanita yang berdiri di hadapanku. Bukan ibuku. Tapi kenapa? Laki tidak langsung bereaksi? Nina, tunggu sebentar. Kita akan segera sampai di rumah. Ini semua bohong. Lari. Ketika kamu berpasangan, kalau ada yang ingin dikatakan, kamu perlu membicarakannya. Kamu mau apa? Lari tengah malam begini? Ada APA? Itu aromanya. Karena dia memakai baju ibu. Lalu di mana ibuku? Sel-An, anak angkat yang di luar negeri. Hanya dia yang tersisa, di keluarga Wen sekarang. Tidak. Ibu pasti masih hidup. Tetap tenang. Sepertinya wanita ini. Dan Julian, berkemplat. Tempat ini tidak aman. Aku harus keluar dari sini sekarang. Ibu. Aku akhir-akhir ini merasa kedinginan. Bisakah kamu taruh beberapa selimut lagi di tempat tidurku? Tentu. Lucky. Lucky. Ada apa, Lucky? Ini. Ini. Sepertinya, akhirnya kamu berhasil menangkap aku. Nina, kamu lagi ngapain di sini? Aku. Sudah lama aku tidak pulang ke sini. Cuma lihat-lihat sekeliling. Oh, ini? Aku menyuruh beberapa pekerja datang, beberapa hari lalu, untuk mengecat ulang semua barang lama ini. Dengan cat baru, Kuma Memberi Senchahan Castle. Ini, aku lupa membuangnya. Lihat, masih bocor. Membuatmu takut kan? Kalau cuma cat, Rixie Lucky, tidak akan sekuat itu. Memang membuatku ketakutan. Ayolah, berhenti memikirkan semuanya berlebihan. Aku sudah membereskan kamarmu. Ayo, pulang dan istirahatlah. Ada di dalam lemari. Ini adalah tali anjing lama Laki. Sejak kamu membawa Laki pergi, aku menyimpan tali ini dengan baik. Dia pasti mencium baunya. Makanya dia tidak berhenti menggonggong di sini. Benarkah begitu? Nina, tempat ini bau cat menyengat. Kalau kamu dan bayi menghirup terlalu banyak ini, tidak sehat. Ayo kita kembali untuk istirahat. Oak. Ayo pergi. Lucky. 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 AONAK.
Bahkan ibu juga terlibat? Aku harus bagaimana? Tidak. Tidak, aku harus keluar dari sini. Sekarang. Apa yang dia rencanakan? Dia mencoba membunuhku. SST. Lucky. Tenang saja. Biarkan Nina istirahat. Lucky. Jangan ganggu Nina. Anjing pintar. Dia sudah tidur sekarang. Dia hanya curiga kamu tidak setia. Hanya itu saja. Mereka bekerja sama. Kita harus pergi dari sini dulu. Nina. Sudah larut malam. Mau kemana? Aku mimpi buruk lagi. Gak bisa tidur. Jadi kupikir, aku ajak Lucky jalan-jalan. Biar dapat udara segar. Oh, sayang. Kenapa gak cari ibu kalau mimpi buruk? Keluar tengah malam gitu? Itu cari masalah aja. Sini. Aku cuma gak mau bikin ibu khawatir. Dasar anak bandel. Apapun yang terjadi, kamu selalu bisa datang ke ibu. Ibu akan selalu di sini untukmu. Gimana kalau ibu temani kamu malam ini? MHM. Selama ibu di sini, kamu gak perlu takut. Sepertinya aku harus menginap di sini malam ini. Sepertinya aku harus membawanya bersamaku saat aku pergi, lalu cari cara untuk kabur. Nina, kamu hampir gak makan apa-apa. Sekarang kan kamu makan untuk berdua, kamu butuh lebih dari itu.
Kanya makanannya pelen-pelen. Bagus buat kamu dan bayinya. Aku sudah kenyang. Ayo, Ibu, cepat. Aku mau berangkat lebih awal. Siapa itu? Ibu yang periksa. Siapa yang datang jam segini? Nina, lihat siapa yang datang. Sayang. Apa yang terjadi tadi malam? Kenapa kamu diam-diam pulang ke rumah ibu tanpa bilang-bilang? Aku mencari-cari kamu semalaman. Jadi itu rencananya. Cuma mengulur-ulur waktu. Sepertinya aku terjebak di sini sekarang. Beraninya kamu malah bertanya? Sejak aku hamil, kamu tidak pernah pulang malam. Dan kamu sembunyi-sembunyi menelepon. Kamu punya wanita lain? Wanita lain? Julian, kamu berhutang padaku. Dan Nina penjelasan. Sayang. Bukan seperti yang kamu kira. Biar aku jelaskan. Bukan begitu. Lalu seperti apa? Tidak hanya berbohong padaku. Kamu juga menyuruh sekretaris Budi berbohong untukmu. Sayang. Kamu benar-benar salah paham. Pikir yang semalaman. Aku di kantor menyelesaikan proyek. Kalau telepon, semua urusan kerja. Kamu akan melahirkan kapan saja sekarang. Aku hanya tidak ingin kamu stres, karena urusan perusahaan. Ya ampun. Nina. Lihat betapa perhatiannya Julian, seluruh situasi ini. Mungkin ini semua cuma kesalahpahaman besar? Karena kalian suka berpura-pura, aku akan ikut saja. Kamu benar-benar tidak berbohong padaku? Aku bersumpah. Di hatiku, hanya ada kamu dan bayi kita. Nina, karena ini kesalahpahaman. Sekarang semuanya sudah terbuka, semuanya baik-baik saja. TAPI, Julian, aku bukan tipe yang suka menasihati. Tapi meskipun kamu sibuk sekali, kamu harus mempertimbangkan. Nina, benar kan? Aku tahu. Ibu, ada ide. Bagaimana kalau ibu ikut pulang bersama kami? Nanti, Nina akan segera melahirkan. Dia butuh seseorang yang menemaninya sepanjang waktu. Sayang. Bagaimana menurutmu? Takut aku kabur lagi? MHM. Bahkan ada lebih banyak bodyguard. Dan pelayan di rumah sekarang. Nina, ini, minum air. Terima kasih, Ibu. Bajamo. Sayang, Nina, Serena sangat khawatir tentangmu. Dia bersikeras ingin menjengukmu. Julian selalu memikirkan segalanya. Dengan Nina yang mondar-mandir seperti ini, kita tidak boleh membiarkannya memengaruhi bayi kita. Serena yang memeriksakanmu adalah pilihan yang paling aman. Nina, aku sudah dengar apa yang terjadi. Kalau ada kejadian seperti ini, bagaimana bisa kamu tidak memberitahuku? APA. Kalau sesuatu terjadi padamu, aku harus bagaimana? Ini bukan salah Nina. Ini semua salahku. Kalau sesuatu memang terjadi padaku, aku yakin orang yang paling senang adalah kalian berdua. Terima kasih sudah datang, Serena. Memangnya untuk apa, teman? Oh iya, berdasarkan pemeriksaan terakhirmu. Tanggal perkiraan lahir sudah dimajukan. Sebenarnya besok lusa. Benarkah? Lebih cepat? Ya, ini luar biasa. Aku akhirnya bisa bertemu cucu saya. Sayang, itu hebat. Aku akhirnya akan menjadi ayah. Ya, kami semua sudah menanyakan hari ini. Nina, aku di sini untukmu. Kamu bisa tenang. Tinggal 2 hari lagi. Tanggal perkiraan persalinanmu dimajukan menjadi besok lusa. Oh Nina, kenapa kamu tidak makan? APA, tidak sesuai selera? Sayang. Ada APA? Tidak ada. Aku cuma
Dengar orang bilang, proses melahirkan itu sakitnya minta ampun. Aku sangat takut. Dasar kamu bodoh. Waktu aku melahirkan kamu, bukankah aku baik-baik saja? Ya, itu cuma sesuatu yang harus dialami setiap wanita. Jangan khawatir. Kamu akan baik-baik saja. Sayang, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ibu dan aku akan menemanimu setiap saat. Ya, tidak mungkin. Waktu hampir habis. Aku harus memikirkan sesuatu. Seharusnya aku telepon polisi saja, meski tanpa bukti. Setidaknya itu akan menjamin. Kesalamatku. Benar. Aku mau ke kamar mandi. Hei Tai. Oak. Begitulah. Tunggu. Dia menelepon polisi. Hello, ini 911, pusat layanan darurat. Sayang, kamu baik-baik saja? Semuanya baik? Ya, aku baik-baik. Cuma ke kamar mandi, sayang. Kenapa lama sekali? Aku masuk sekarang. Kenapa kamu masuk? Karena kamu lama sekali, aku jadi khawatir. Kamu sedang hamil sekarang. Kamu harus hati-hati. Apa yang bisa terjadi di rumah? Tidak apa-apa. Nina, lihat betapa baiknya Julian padamu, bahkan saat kamu cuma ke kamar mandi. Dia bisa segitu khawatirnya padamu. Sayang, aku perhatikan belakangan ini, kamu selalu bawa ponselmu. Radiasi dari ponsel itu tidak sehat untukmu atau bayi kita, dan tanggal persalinan sudah dekat. Kalau tidak ada hal mendesak yang terjadi, mungkin kamu harus menyingkirkan ponselnya. Ya, Nina, Julian benar. Demi bayinya. Bagaimana kalau begini? Untuk sementara, kenapa tidak kamu serahkan ponselmu pada Julian untuk disimpan? Kalau kamu benar-benar bosan, ibu bisa menemanimu dan mencari kegiatan untuk kita lakukan. Dia mengincar riwayat panggilanku. Kamu sedang apa? Kamu menyelidikiku? Nina, jangan marah-marah. Julian. Lihat. Lihat baik-baik. Lihat apa ada yang salah denganku. Sayang, bukan itu maksudku. Kamu yang bermasalah. Dan kamu malah mencurigaiku? Kalau kamu tidak percaya padaku, kita cerai saja. Sayang, Hei, ini, kok bisa sampai begini? Sekarang sudah bicara soal cerai? Nina, kamu sedang hamil sekarang, jangan terlalu emosional. Julian, kamu juga. Kamu tahu perasaan Nina padamu, kamu tahu itu kan? Dengan bayi yang akan segera lahir, kamu masih menyusahkannya? Ayo, hibur dia. sayang, maafkan aku. Aku hanya sangat khawatir denganmu dan bayi kita. Jangan marah. Ok? Sudah, jangan marah lagi. Ya, dia tahu dia salah. Duduklah. Duduk. Untungnya aku menghapus catatannya tepat waktu. Tapi sekarang, semua keraku untuk menggebangi dunia luar sudah diputus oleh mereka. Aku harus mencari jalan keluar. Kara Serena. Tanggal perkiraannya tinggal beberapa hari lagi. Aku nggak bisa tenang. Aku mau masuk rumah sakit lebih awal dan nunggu di sana. Kalau ada dokter dan perawat di sekitar, aku bakal merasa lebih tenang. Mungkin itu yang terbaik. Di rumah sakit, dengan Serena yang jagain kamu, kami bakal jauh lebih tenang. Julian, silahkan urus semuanya. Ok.
Baiklah, aku akan suruh Serena siapkan semuanya. Kalau gitu, kita pindah ke sana hari ini. Seperti yang kuduga. Selama aku sebut mau ke rumah sakit, mereka nggak akan nolak. Lantai 2. Nggak terlalu tinggi. Pintu darurat ada di kiri. Liftnya di belakang. Pos perawat ada di depan. Sayang, kamu istirahat dulu. Aku akan antar ibu ketemu Serena. Bahas detail pendaftaran. Dan hal-hal yang perlu dipersiapkan. Ini. Oak. Kalian berdua duluan. Aku capek banget. Aku perlu berbaring. Baiklah. Kalau gitu, kamu istirahat yang cukup ya? Akhir-akhir ini Nina bertingkah sangat aneh. Aku yakin dia sudah curiga. Kita tidak bisa menunda ini lagi. Karena dia yang mau tinggal di rumah sakit. Kita akan lakukan operasi sesar malam ini. Kita tidak boleh mengambil risiko. Operasi sesar dini tidak masalah. Semuanya sudah aku atur, semuanya sudah siap. Yang harus aku lakukan hanya mengubah sedikit formulir operasinya. Kita tinggal bilang, dia tiba-tiba kena emboli cairan ketuban. Kamu memikirkan segalanya. Segalanya dari perusahaan anggrek. Akhirnya akan jadi milik kita. Julian. Percayalah padaku. Aku akan pastikan. Dia tidak akan pernah meninggalkan meja operasi itu. Malam ini, mereka bergerak lebih cepat. Aku harus keluar dari sini sekarang. Nona, Anda baik-baik saja? Butuh bantuan? Ada orang di luar. Apa itu Nina? Biar aku periksa. Ada yang tidak beres. Kembali ke kamar rumah sakit dan awasi dia. Serena, persiapkan operasi. Baiklah. Aku akan periksa. Oak. Bicara. Julian. Nina Kaber. Suru orang awasi semua pentakelur. Tidak mungkin. Kalau aku tidak lari sekarang, akan terlambat. Hey. Terus cari. Periksa setiap sudut.
Kalian berdua, jaga pintu. Aku akan periksa ke dalam. Baik. Sayang, kamu ngapain di sini? Kichimyu. Di situ kamu. Kamu siapa? Kamu mau apa? Maaf tentang itu. Salah orang. Lagi lihat apa? Aku telepon polisi. Cari terus. Terima kasih sudah izinkan aku pakai kamar mandi. Apa yang barusan terjadi? Sialan, si mesum. Nanti kalau kamu keluar, hati-hati juga. Oak. Sudah lama sekali. Tapi kita masih belum bisa menemukannya. Kita harus bagaimana? Pintu utama paling dekat dengan kamar rumah sakit. Kalau dia mau kabur, pasti lewat sini. Kina. Mau kemana? Siapa kamu? Lepaskan aku. Maaf. Orang yang salah. Kamu gila? Aku benar-benar minta maaf. Kami sedang mencari seseorang, dan kami sangat terburu-buru. Permisi. Dia terlihat cukup terhormat. Beijing Gan. Pintu belakang rumah sakit. Itu paling jauh dari kamar rumah sakit. Mereka pasti tidak menyangka. Aku akan mengambil jalan memutar. Ke kantor polisi. Siap. Masih belum ketemu? Kalau kali ini, dia berhasil kabur, kita cemat. Mungkin kita harus langsung pergi dari sini sekarang. Benar. Tidak perlu. Dia pasti akan pergi ke polisi. Itu satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan, satu-satunya jalan keluar. Untuk berjaga-jaga. Kalian berdua terus mencari. Aku akan pergi ke sana sendiri. Oak, baiklah. Bersiaplah. Kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Akhirnya keluar. Jalan ini. Ini bukan jalan ke kantor polisi. Tuan? Bapak yakin ini benar? Kantor polisi seharusnya belok kanan. Lewat sini lebih dekat. Lalu lintasnya sepi. Dia bohong. Mobil ini. Julian yang atur ini juga. Ada, Tuan. Perutku sakit sekali. Aku mau muntah. Tuan. Aku nggak tahan lagi. Tolong berhenti. Sial. Tuan Julian. Dia kabur. Dia di mana? Lari ke hutan. Nggak mungkin jauh. Sejauh apa wanita hamil bisa lari? Dia pasti bersembunyi di sudut-sudut.
Gemetaran ketakutan. Nina. Kilyarla. Kamu masih mengandung bayi kita. Jangan sampai masuk angin. Ibu tahu kamu takut. Kembali dengan kami. Kita bisa jelaskan semuanya dengan baik. Semuanya akan baik-baik saja. Ayolah. Lihat. Dan lihat, ini Lucky. Lucky juga sangat merindukanmu. Nina. Nina. Kamu tahu? Aku selalu bisa lacak kamu. Nina. Aku tahu kau dekat. Kalau kau tidak keluar sekarang, akan kubunuh anjing ini dengan tanganku sendiri. Mereka berani menggunakan Lucky untuk mengancamku. 3 menit. Kalau kau tidak mengkel, aku akan bunuh dia sekarang juga. Tidak mau keluar ya? Kalau begitu, aku lakukan sekarang. Lucky. Dia melindungiku. Dasar anjing kampung. Anjing kampung, kau sudah belajar main akal-akalan ya? Binatang ini harus disingkirkan. Kita harus cepat-cepat menyingkirkannya. Binatang ini sudah belajar jadi lisik. Jadi kau suka melindungi majikanmu ya? Aku akan ajari kau melindungi. Aku sudah memeliharamu lama. Jadi agak sayang juga. Ambilkan aku pisaunya. Karena kau tidak mau keluar, aku akan bunuh binatang ini sekarang. Lagi pula, majikanmu tidak terlalu peduli padamu. Lepaskan Lucky. Lepaskan dia. Lucky. Hanya untuk seekor anjing. Kau mau mengorbankan tanganmu sendiri? Nina. Kau masih sangat naif ya? Benar, Nina. Mengapa menyiksa dirimu seperti ini? Untuk seekor binatang bodoh, itu tidak sepadan. Ayo pergi. Pulang dengan ibu sekarang. Jauh dariku. Kau hila. Kau masih berakting? Kau bikin buku. Ibuku yang sebenarnya, dia, dibunuh oleh kalian sudah lama. Jadi kau tahu segalanya, ya? Lalu bagaimana kalau aku tahu? Bawa dia kembali. Tunggu. Lepaskan Lucky dulu. Kalau aku mati di sini, Dewan Direksi tidak akan percaya ceritamu. Baiklah. Itu cuma anjing kampung. Lepaskan saja. Lucky. Pergilah. Pergi sekarang. Bawa dia ke rumah sakit. Pergi. Tanda tangani. Jangan harap. Kamu pikir kamu punya pilihan? Tanda tangani saja. Setidaknya ini akan mengurangi penderitaanmu. Bahkan jika kamu membunuhku,
Kamu tetap tidak akan mendapatkan perusahaan anggrek. Nina, operasi sesar dini adalah yang terbaik untukmu dan bayinya. Jadi, tanda tangani saja. Maksudmu, itu yang terbaik untuk rencanamu. Ya ampun. Nina. Jangan susah-susah. Ibu menghabiskan seharian membuat kaldu tulang favoritmu. Minumlah sedikit untuk menghangatkan dirimu. Ini. Jadi anak baik. Bawa pergi. Kamu. Nina. Ini sup daging anjing spesial yang ibu buat khusus untukmu. Haha. Kamu benar-benar yakin tidak ingin mencicipi ini? Ha. Lucky. Kamu janji akan melepaskannya. Kenapa kamu harus membunuhnya? Sayang. Kamu bisa begitu naif sampai berpikir saya akan melepaskan anjing kampung Kessel yang merupakan ITU? Lagi pula, aku bahkan tidak menyayangkan ibumu. Kan? Monster. Binatang. Sepertinya Nina butuh tenaga untuk menandatangani ini dengan benar. Baiklah. Kalau begitu, beri dia makan. Beri dia dosis nutrisi yang baik. Lucky. Aku sangat menyesal. Aku gagal melindungimu. Kesabaranku sudah menipis. Jangan berakhir seperti anjing ITU. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, Tidak akan pernah. Tuan Julian, para pemegang saham, telah memanggil rapat Dewan Darurat. Mereka bilang ada berita penting untuk diumumkan, terkait saham perusahaan. Mereka bersikeras Bapak datang sekarang juga. Oak. Aku segera ke sana. Avazing Jia. Ada masalah di Dewan Direksi. Aku harus pergi urus itu. Jangan khawatir. Aku akan tetap di sini dan mengawasinya. Dia tidak akan bisa kemana-mana. Jangan coba-coba apa-apa. Leo, apa yang membuatmu tiba-tiba kembali? Aku kembali untuk urus beberapa bisnis. Oh. Bapak-bapak, mengadakan rapat larut malam begini. APA yang darat? Julien. Sebenarnya Nina sedang di mana sekarang? Kami sudah lama tidak melihatnya, dalam waktu yang sangat lama. Leo. Nina sudah mendekati tanggal persalinannya, dan emosinya tidak stabil. Dia sedang beristirahat di rumah sakit, dan dokter secara khusus menyarankan, dia butuh ketenangan mutlak. Dari yang kami ketahui, saham Nina, dan bagian yang ibunya sebelumnya, percayakan padamu untuk kelola. Semua menunjukkan aktivitas tidak biasa baru-baru ini. Liao Xiao. Apa maksudmu dengan ini? Saya, Nina Wen, sebagai ketua Perusahaan Anggrek, dengan ini memindahkan semua aset saya dan saham tanpa syarat kepada anak saya. Jika anak saya sebelum berusia 18 tahun mengalami kecelakaan apapun, maka semua aset ini
Akan disumbangkan oleh Leo Zhao ke Yayasan Amal. Dari mana rekaman ini berasal? Kapan dia membuat ini? Rekaman ini palsu. Aku tak pernah mendengar Nina bicara seperti itu. Ini ahli sidik suara. Dia sudah menganalisis rekaman ini dengan tinjauan teknis lengkap. Hasilnya sudah keluar. Sidik suaranya cocok dengan sampel suara publik Nina Wen. Sampel suara publik dengan kecocokan 99,7%. Kebisingan latar belakang tidak menunjukkan anomali. Sudah dikonfirmasi. Tidak ada manipulasi pasca produksi. Julien. Buktinya sangat kuat. Kalau Nina merencanakan ini dari awal, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kapan tepatnya dia merekam ini? Apa dia merencanakan ini dari awal? Ini Bergeon Jian Tambaon. Yang Kamibua. Berdasarkan rekaman itu, ini secara eksplisit memberikan hak waris mutlak anak Nina atas perusahaan anggrek. Tolong tanda tangani di sini untuk konfirmasi. Kalau kita bersikeras sekarang, kita justru akan terlihat lebih mencurigakan. Kita harus menenangkan mereka dulu. Nina pernah menyebutkannya padaku sebelumnya. Aku cuma lupa. Anggap saja sudah ditandatangani. Semua hal lain bisa menunggu sampai bayi kita lahir dengan selamat. Julien. Kamu bilang Nina di rumah sakit? Aku tidak keberatan Ikut pergi. untuk menengoknya. Leo. Sudah kubilang. Nina butuh istirahat sekarang. Dokter bilang dengan jelas, dia tidak boleh bertemu orang luar. Gangguan emosional. Buruk bagi dirinya dan bayinya. Aku bukan orang luar. Keluar Gawen. Membesarkanku dengan baik. Nina praktis, tumbuh besar di depan mataku. Dulu, kalau aku tidak kuliah di luar negeri, mungkin. Leo. Jangan bahas lagi masa lalu. Nina sekarang istriku. Yang dia butuhkan sekarang cuma fokus pada kehamilannya, bukan untuk bertemu orang yang tidak perlu. Tidak penting? Julien. Maksudmu apa? Sebagai orang yang seperti saudara baginya, perhatianku pada keselamatan Nina wajar saja. Kenapa kau begitu défensif? Apa kau melakukan sesuatu Yang tidak ingin kau ketahui orang? Leo. Omong kosong macam apa itu? Sebagai suaminya, aku yang akan pastikan dia aman. Tak perlu kau khawatir. Awasi Julien dan rumah sakit. Nina. Apa benar sesuatu terjadi padamu? Parani sekali kau mengabungi Leo diam-diam? Leo. Ini Nina. Aku butuh kau untuk membawa rekaman ini ke Dewan Direksi. Saya, Nina Wen. Dari perusahaan anggrek. Dalam kapasitas saya sebagai ketua, dengan ini memerintahkan agar semua aset saya dan saham dialihkan tanpa syarat. Hey! Atas nama anak saya. Jika ada sesuatu yang terjadi pada anak saya, sebelum dia berusia 18 tahun, mengalami kecelakaan apapun,
Maka seluruh kekayaan ini akan dikelola oleh Liu Xiao untuk disumbangkan ke Yayasan Amal. Leo sudah kembali? Kau pikir memanggil bala bantuan akan membantumu melarikan diri? Mimpi saja. Sekarang takut kan? Diam. Tanda tanggani perjanjiannya sekarang. Kesabaranku sudah habis. Selama bayinya hidup, meskipun kau mati, kekayaan keluarga anggrek akan tetap menjadi milikku. Laki sudah mengorbankan nyawanya. Untuk kesempatan ini, aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Ruang operasi. Setidaknya di sana lebih sedikit orang. Mungkin aku bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Aku akan menandatanganinya. Sudah berubah pikiran? Aku kelelahan. Jika kamu bisa menjamin keselamatan bayinya, aku akan lakukan apa saja. Lajapila, ini adalah anak kita. Ruang operasi penuh dengan orang kita. Dia tidak bisa main-main. Mari kita lahirkan bayinya dulu. Kalau dari dulu kamu kooperatif seperti ini, kamu tidak perlu mengalami semua ini. Lucky, jika kamu sedang menjagaku, tolong lindungi kami. Bagus. Serena, persiapkan untuk operasi. Nina, tenang saja. Tidur sebentar, dan semuanya akan berakhir. Serena, dulu kita, sahabat. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Nona Dwi. Sejak kecil, semuanya selalu jatuh ke tanganmu. Later belakang keluargamu, wajahmu. Bahkan Julian. Aku selalu cuma bayanganmu saja. Tapi itu semua sudah berlalu. Begitu kau mati, semuanya akan jadi milikku. Jangan berani-beraninya. Jalan. Sekarang melawan? Aku bisa melahirkan kapan saja. Kalau ada apa dengan bayiku sekarang. Apa pun. Kau takkan dapat apa-apa. Memakai bayinya untuk melawanku? Oh, jangan khawatir. Pemo akan kami rawat dengan baik. Sedangkan kau, matilah dengan tenang. Diam di situ dan tunggu aku. Aku akan ambil suntikan anestesi lagi untuk mengantarmu dalam perjalanan terakhirmu.
Untung aku sudah siap. Cepat. Lebih cepat. Kita harus selesai sebelum mereka kembali. Kamu ngapain di sini? Jalang itu, dia, tiba-tiba jadi psikopat, lalu melawan. Dia bahkan menjatuhkan anestesi. Biar aku lihat ke dalam. Tangannya sudah aku ikat kuat-kuat. Genting barang tajam APA pun. Sudah aku ambil semua. Jangan khawatir. Hari ini, meja operasi ini, dia tidak akan turun. Aku akan ambil suntikan anestesi lagi. Serena, hati-hati saja ya. Jangan biarkan dia menyakitimu lagi. Tidak mungkin. Aku harus memeriksa ke dalam. Nina. Tetap tenang. Aku akan menjemput Serena untukmu. Baik kita. Tahan sebentar lagi. Tahan sampai ibu aman. Baru kamu boleh keluar ya? Buka pintunya sekarang juga. Dia di mana? Ini, yang kamu bilang dia sudah diikat tangan dan kakinya, mustahil dia bisa turun. Aku tidak tahu. Julian. Biar aku jelaskan. Julian, aku. Kalau benar kamu, yang mengacaukan rencanaku, kamu mati. Julian. Jangan, Julian. Dia tidak mungkin pergi jauh. Dia hamil besar. Secepat apa dia bisa lari? Benar kan? Lepaskan dia. Kamu baik-baik saja? Serena. Dia tidak cepat. Tapi dia kejam. Dan lisik. Di atas. Aduh. Dia wanita hamil. Bisa dia naik setinggi ini? Ambil tangga. Ya, Kamu baik-baik saja? Dia masih diventilasi.
Segel sekarang, semua pintu keluar ventilasi, rumah sakit. Aku ingin dia terjebak. Kami sudah periksa semua ruangan. Kamu pikir dia bisa hilang begitu saja? Jangan menoleh. Apapun yang terjadi, jangan menoleh. Sejauh apa wanita hamil bisa lari? Dia pasti masih di rumah sakit. Tenang. Dia hamil besar. Dia tidak mungkin pergi jauh. Suruh semua orang mencari lagi. Sayap. Julian. Mau aku periksa ke sana sekali lagi? Jangan lihat ke sini. Bayi kita. Maafkan aku. Mama sudah berusaha sebaik mungkin. Julian. Itu darah. Wah, nyaris. Nyonya, Anda baik-baik saja? Mau saya panggilkan ambulans? Nona, Perlu bantuan? Dia gila. Saya cuma mau bersikap baik. Jalan sekarang. Kemana saja, jalan aja. Jalan. Sayang. Kau pikir mau bawa bayi kita kemana? Sayang, kamu mau bawa bayi kita kemana? Sudah waktunya pulang. Tuan. Tolong saya. Dia orang jahat. Saya tidak kenal dia. Maaf Tuan. Sejak istri saya hamil, dia jadi sangat emosional. Maaf atas gangguannya. Tidak. Jangan percaya dia. Dia benar-benar orang jahat. Percayalah padaku. Nona, Lihat, ini urusan keluarga. Saya sebaiknya tidak ikut campur. Tolong, saya mohon padamu. Tolong saya. Nina. Seseorang, panggil polisi. Tolong. Panggil polisi. Panggil polisi. Tolong. Tolong. Tolong saya. Nina, kamu sedang sakit. Jangan keluyuran. Kembali ke rumah sakit dengan ibu. Dia bukan ibuku. Dia ingin membunuhku. Lihat, tidak ada yang akan mempercayaimu. Dan tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Jangan buang-buang tenagamu. Terima saja takdirmu. Ini sudah berakhir. Aku memang tidak bisa menghindarinya. Lucky. Ibu. Maafkan aku. Julian, lepaskan dia. Leo, kamu mau apa? Nina sedang sakit. Aku cuma mau mengantarnya kembali ke rumah sakit untuk diobati. Menurutku, kamu justru ingin mendorongnya ke tepi jurang. bawa dia pergi dulu. Awasi dia. Lepaskan.
Nina. Kamu sudah aman sekarang. Aku di sini. Sejak aku mulai mengalami mimpi yang berulang itu, aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam mimpi itu, ibuku berlumuran darah. Julien ada luka di pergelangan tangannya. Dan kemudian aku tahu bahwa pergelangan tangan Julien benar-benar memiliki bekas luka, persis seperti yang ada dalam mimpiku. Aku punya kecurigaan mengerikan ibuku sudah dibunuh oleh mereka. Wanita di rumah itu tidak lain adalah seorang penipu. Sejak awal, mereka merencanakan pada hari aku melahirkan untuk mengatur kecelakaan, untuk merebut perusahaan anggrek. Waktu sangat kritis. Julien dan yang lainnya kemungkinan sedang menghancurkan bukti atau bersiap melarikan diri. Dimangerti. Kelly Arcan Penangkapan sera segera. Perinta. Target. Julien Chen dan Serena Su, serta wanita yang diduga menyamar sebagai Nyonya Dewi. Juga, dapatkan surat perintah penggeledahan. Dan Lacucan Pambleda Emmeunier Luru. Dick et Diamant Nyonya Dewi. Ya, Tuan. Sayang. Bagaimana mungkin kau menuduhku seperti ini? Kau bahkan menyeret Leo dan polisi. Tidak, ini kesalahpahaman. Semua kesalahpahaman. Emosi istriku sangat tidak stabil. Dia mengalami delusi paranoid yang parah. Berhenti berpura-pura. Ibu bisa membuktikan kata-kataku. Dia sudah tinggal bersama kami selama ini. Dia yang paling tahu kondisimu. Petugas. Semua omongan tentang obat-obatan dan konspirasi ini, itu semua hanyalah halusinasi yang disebabkan oleh tekanan mentalnya yang ekstrim. Benar kan? Penipu itu hampir sempurna. Jika dia bersikeras bahwa aku tidak stabil mentalnya, dan mengingat, aku memang kabur, dan menerobos masuk ke ruang operasi. Semua tindakan ekstra ini. Apakah itu delusi atau bukan, akan dinilai apa adanya. Petugas. Anak saya sendiri pasti sedang sakit. Makanya dia berhalusinasi. Masa mungkin saya bisa jadi penipu? Oh. Kalau Julien, dia cuma salah paham. Dia tiruannya sempurna. Bahkan saat dia menangis, cara bahunya bergetar, persis seperti ibu. Nona Dewi. Kami sudah mulai menggeledah ruangan, tidak perlu khawatir. Sekarang, pikirkan baik-baik. Apakah ada Peut un jus de Panting à Papin. yang bisa Anda berikan? Nina. Kenapa tidak pulang saja bersama ibu? Ibu akan ajak kamu ke dokter. Oak? Nina. Benar-benar tidak ada cara untuk membongkar kedoknya? Lemari di lantai 2 itu mencurigakan. Nina. Nina. Itu cuma barang-barang lama. Jangan kotorin tanganmu. Lihat. Ibu nggak bohong kan? Nina. Kita masih bisa cari. Buctilin. Hati-hati dengan bayi kita. Ini adalah kuku ibuku. Kuku ini kenapa? Bicara.
Mau jelasin? Kenapa ada noda darah di kuku ini? Jelaskan itu. Baiklah, aku akan bicara. Aku akan ceritakan semuanya. Aku bukan ibunya. Aku ibu Serena. Nyonya Dewi yang asli? Tabuna Ola Julian. Dia yang membunuhnya. Sebelum meninggal, dia dikurung di lemari itu. Petugas, Denga, aku cuma melakukan ini untuk anakku. Yang kuinginkan, hanya agar Serena bahagia. Salahnya di mana? Laporkan ke komando. Tersangka mengaku. Konfirmasi Nyonya Dewi dibunuh. Ton cap Serena Susegera. Siap, Pak. Ibu. Aku akhirnya menemukan ibu. Tapi sekarang, aku kehilangan ibu. Untuk selamanya. Kenapa? Kenapa? Kamu terlahir dengan segalanya, si Kelenya. Dan sekeras apapun aku berusaha, aku takkan pernah bisa menyamaimu. Perusahaan anggrek seharusnya jadi milikku. Semuanya demi uang. Kamu membunuh ibuku. Dan kamu juga ingin membunuhku. Bukan cuma itu. Kamu pikir kematian ayahmu dulu benar-benar kecelakaan? APA. Si tua bodoh itu menghalangi jalanku. Aku menghabiskan setahun merencanakan kecelakaan. Nya. Aku cuma tak menyangka ibumu mengetahuinya. Maka aku tak punya pilihan. Dia juga harus mati. Kamu psikopat. Psikopat sejati. Kamu terus merencanakan untuk merebut segalanya. Derekku. Ya, lepaskan saja. Bayi ini adalah milikku dan hanya milikku. Itu cuma bayi. Aku sama sekali tak peduli. Ninawen. Kamu benar-benar pikir kamu berhasil kabur ya? Ternyata aku tak berhasil menipumu. Ayah. Ibu. Aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu lama menyadari siapa mereka sebenarnya. Ibu. Dalam mimpiku, ibu terus-terusan berteriak padaku untuk lari, tapi aku tidak mengerti. Andai saja aku menyadarinya lebih cepat, semua ini tidak akan terjadi. Aku tidak bisa melindungimu. Aku juga tidak bisa melindungi laki. Kita harus kembali.
Apakah mereka akan dihukum? Kita harus percaya pada hukum. Tapi ibu dan ayah, mereka tidak akan pernah kembali. Aku tahu mereka ingin kamu terus hidup. Idep un tuc mereka. Dan terumaju. Ada apa? Tunggu di sini. Aku akan ambil mobil. Nina. Ini semua salahmu. Kau hancurkan hidupku. Madela. Nina. Kau hancurkan semua yang kumiliki. Kenapa kau tidak mau mati saja? Ah. Lepaskan aku. Nina. Keluar dan hadapi aku, Penchka. Kenapa semua orang selalu melindungimu? Lepaskan aku. Nina. Aku akan menghantui sampai ke liang kuburmu. Leo. Leo. Aku mau melahirkan. Kayaknya. Nina, tetaplah bersamaku. Nina, kita butuh ambulans. Sekarang, panggil ambulans. Leo. Nina. Pengadilan telah mencapai putusannya. Julian Chen terbukti bersalah atas pembunuhan berencana, Penggelapan. dan penipuan. Atas berbagai kejahatannya. Ia dihukum penjara seumur hidup. Serena Su dan ibunya terbukti bersalah atas pembunuhan berencana dan menyembunyikan penjahat. Hukumannya adalah 15 tahun penjara dengan jangka waktu tertentu dan 12 tahun secara berturut-turut. Ayah. Ibu. Lucky. Sekarang kalian semua bisa beristirahat dengan tenang. Adapun perusahaan anggrek, saat ini sedang dikelola oleh Dewan Direksi untuk sementara. Setelah kamu pulih, kita akan membahas langkah selanjutnya. Akhirnya, semuanya sudah berakhir.